Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan asinkronus untuk mata kuliah mikroekonomi dengan pokok bahasan pasar faktor produksi. Oke, sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan teori produksi dan biaya produksi. Nah, hari ini kita akan belajar terkait dengan pasar faktor produksi. Oke, kita mulai saja. Jadi konsep dasarnya itu berawal dari faktor produksi itu sendiri, di mana faktor produksi ini merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh produsen sebagai input untuk memproduksi suatu produk. Kata kuncinya ada pada kata input gitu ya. Jadi apa saja gitu yang dibutuhkan oleh produsen untuk memproduksi suatu produk gitu ya. Input ini pasti terdiri dari lebih dari beberapa faktor gitu ya. Otomatis ini yang menjadi fokus untuk produsen, bagaimana caranya input-input yang ada itu diefisiensikan untuk mencapai keuntungan yang optimum. Nah, dari faktor produksi ini kita hari ini akan belajar terkait dengan pasar faktor produksi gitu ya. Berarti pasar faktor produksi ini merujuk kepada transaksi atau tempat di mana input ini diperjualbelikan atau ditransaksikan seperti itu. Nah, ini juga terkait dengan biaya yang akan dikeluarkan perusahaan dalam mencapai atau memperoleh input itu sendiri gitu. Jadi pasar faktor produksi itu fokusnya gitu ya pada transaksi dari input atau transaksi dari faktor produksi itu sendiri untuk memproduksi suatu produk. Oke, clear ya. Jadi transaksi dari faktor produksi tersebut. Nah, oke, kita langsung saja ke slide berikutnya. Nah, setidaknya ada 4 faktor produksi. Yang pertama adalah sumber daya alam. Sumber daya alam ini meliputi pertambangan, kemudian juga pertanian, perkebunan, tapi tidak sesempit itu ya teman-teman, bahwasanya sumber daya alam ini juga meliputi air, meliputi energi seperti listrik, seperti itu. Jadi sekalipun perusahaan atau entitas itu tidak bergerak di bidang tambang, di bidang pertanian, perkebunan, tapi pastinya suatu entitas bisnis tersebut membutuhkan yang namanya air, membutuhkan yang namanya listrik seperti itu. Itu tergolong ke dalam faktor produksi berupa sumber daya alam. Nah, kemudian yang kedua tanah. Tanah ini artinya juga cukup luas gitu ya. Untuk industri seperti pertanian, perkebunan, nah tanah ini merujuk pada definisi yang sebenarnya. Nah, menurut teori David Ricardo gitu ya, terkait dengan tanah ini, tanah yang subur itu memiliki harga, baik harga sewa ataupun harga jual yang lebih tinggi, seperti itu. Jadi untuk industri pertanian, industri perkebunan, harga sewa atau harga, jual, untuk membeli tanah ya, itu harganya akan pasti lebih tinggi untuk tanah-tanah yang terkategori subur. Itu menurut teori David Ricardo. Nah, selain itu, tanah ini juga diartikan sebagai gedung, sebagai kantor, sebagai, tempat penyimpanan, seperti itu. Ya, jadi yang namanya usaha, bisnis gitu ya, pasti itu membutuhkan ruang gitu. Maka dari itu, tanah ini juga bisa diartikan atau dirujuk pada artian gedung, ruangan, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah modal. Nah, modal ini ada modal yang bersifat finansial, berarti itu merujuk pada keuangan gitu ya, atau uang seperti itu. Kemudian modal ini juga merujuk pada sesuatu hal yang non finansial, seperti peralatan, perlengkapan, itu juga termasuk ke dalam modal. Nah, faktor yang keempat itu adalah tenaga kerja atau sumber daya manusia. Kemarin kita sudah belajar tenaga kerja ini ada tenaga kerja terampil, ada tenaga kerja yang tidak terampil. Nah, ini juga termasuk ke dalam faktor produksi. Nah, keempat faktor produksi ini bagaimana caranya perusahaan agar mengefisiensikan ya apa yang ada ya dari faktor produksi ini untuk mencapai laba yang maksimum seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya, ini adalah tujuan perusahaan untuk mempertimbangkan faktor biaya produksi.
Jadi, setidaknya ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan terkait dengan faktor biaya produksi. Yang pertama, perusahaan akan menentukan pilihan barang yang akan diproduksi ini merujuk pada selera dari pelanggan gitu. Jadi, perusahaan hanya akan memproduksi, istilahnya seperti itu, barang-barang yang memang itu ada minatnya dari segi pelanggan. Seperti itu. Ini terkait dengan biaya produksi. Agar biaya produksinya itu terserap secara baik gitu ya untuk proses produksi yang mana ini akan atau berpotensi mendatangkan keuntungan yang maksimal karena memang diminati oleh pelanggan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ini adalah terkait dengan menentukan besarnya tingkat produksi merujuk untuk menghasilkan laba yang maksimum gitu ya. Jadi suatu perusahaan ini untuk mencapai laba yang maksimum, maka perusahaan harus menentukan kiranya besaran tingkat produksi ini seberapa besar atau seberapa tinggi gitu ya. Kemarin kita sudah belajar, ada kalanya laba ini justru akan, semakin kecil, tingkat marginnya ketika tingkat produksinya ini ditambah. Maka perusahaan harus mempertimbangkan ya, tingkat produksi yang seperti apa, atau yang, sebesar apa untuk mencapai laba yang maksimum gitu. Jadi tidak selamanya tingkat produksi yang semakin tinggi itu memperoleh margin laba yang semakin tinggi pula. Nah, ini menjadi concern bagi perusahaan. Kemudian yang ketiga, perusahaan perlu melakukan kombinasi faktor produksi untuk menghasilkan efisiensi yang optimum gitu ya. Jadi memang salah satu hal yang dipegang oleh perusahaan itu adalah efisiensi gitu. Nah, agar perusahaan ini lebih efisien gitu ya, kiranya faktor produksi apa yang bisa dikombinasikan. Nah, ini juga menjadi hal yang penting terkait dengan biaya produksi yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya ini adalah pentingnya analisis penentuan harga faktor produksi. Yang pertama itu adalah terkait dengan pengalokasian faktor produksi. Ingat ya, jadi konsepnya atau hal yang harus selalu kita ingat itu adalah efisiensi. Nah, pengalokasian faktor produksi ini merujuk pada bahwasannya sumber daya itu pada dasarnya terbatas. Sedangkan keinginan manusia atau keinginan perusahaan itu pastinya tidak terbatas. Sehingga bagaimana caranya perusahaan gitu ya, mengalokasikan faktor produksi yang ada dengan kebutuhan yang sebenarnya tidak terbatas, itu teralokasi secara proporsional. Nah, itu yang menjadi alasan penentuan harga faktor produksi. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan penentuan pendapatan dan distribusi pendapatan. Jadi, jumlah pendapatan yang diperoleh dari berbagai faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan suatu barang itu sama dengan harga barang tersebut gitu. Dengan demikian, di dalam suatu perusahaan, hasil penjualannya adalah merupakan jumlah dari seluruh pendapatan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam perusahaan tersebut. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan belajar terkait dengan teori produktivitas marginal. Jadi, teori produktivitas marginal ini secara sederhananya adalah biaya produksi tambahan itu sama dengan hasil penjualan tambahan, gitu ya. Tambahan ini maksudnya marginal ya. Jadi, eh, tingkat biaya produksi tambahan yang itu dikeluarkan oleh perusahaan, gitu ya, menurut teori produktivitas marginal itu harus sama dengan hasil penjualan tambahan, gitu. Jadi ketika perusahaan ini menambah biaya produksi, maka ini harus sama dengan hasil penjualan tambahannya, gitu. Nah, kemudian hal ini penting untuk menentukan jumlah faktor produksi yang digunakan dan tentunya adalah untuk memaksimumkan keuntungan. Oke, hari ini kita akan belajar menghitung kembali gitu ya. Ini terkait dengan hubungan faktor produksi tambahan dengan tambahan hasil penjualan gitu. Dimana di sini kita bisa lihat salah satu faktor produksi yang dicontohkan itu adalah terkait dengan tenaga kerja. Nah, kemudian ada produk fisik total gitu ya. Ini di sini bisa kita lihat
ketika jumlah tenaga kerjanya itu adalah 0 gitu ya, maka produk fisik totalnya adalah 0. Artinya dia tidak memproduksi, seperti itu. Sudah otomatis produk fisik marginalnya ya, atau tambahannya itu juga pasti tidak ada. Nah, sedangkan harga barang ini pasti akan tetap gitu ya. Ingat, harga barang ini adalah, yang ditetapkan oleh pelanggan, gitu. Sorry, yang ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian harga penjualan produksi total atau total revenue, produk ini caranya adalah mengalihkan produk fisik total dengan harga. Kemudian untuk hasil penjualan produksi marginal ini, formulanya adalah mengalihkan produk fisik marginal dikalikan dengan harga. Oke, nah, kita langsung masuk saja ya. Ketika jumlah pekerjanya satu, jadi satu orang pekerja ini bisa menghasilkan 24 produk fisik total, seperti itu. Maka produk fisik marginalnya adalah 24. 24 ini diperoleh dari 24 dikurangi 0, seperti itu. Sedangkan harga barangnya ini bersifat atau kita asumsikan, konstan gitu. Ya, jadi 24 pada produk fisik marginal ini diperoleh dari 24 dikurangi 0. Nah, kemudian untuk TRP-nya ini adalah mengalihkan TPP dengan harga ya, dengan price. 24 dikali 5.000 sama dengan 120. Kemudian MRP ini juga diperoleh dari MPP dikalikan dengan price, di mana 24 kali 5.000 sama dengan 120. Oke, kemudian, berikutnya, ketika jumlah pekerjanya ditambah gitu ya, dari yang sebelumnya hanya satu orang, ini menjadi 2 orang, maka sudah otomatis ya produksi fisik totalnya pun juga akan bertambah. Nah, kemudian ini perlu dihitung marginalnya gitu ya, atau tambahannya berapa. Nah, 21 ini diperoleh dari 45 dikurangi 24 ya. Kemudian untuk price-nya bersifat konstan atau kita asumsikan, konstan atau tetap. Kemudian, total revenue produknya yaitu adalah 45 dikali dengan 5.000 sama dengan, 22.500. Oh sorry, ini kurang ya kayaknya nolnya, harusnya, 225.000 seperti itu. Mungkin nanti kalian bisa cek ulang lagi gitu ya, apa namanya, hasil perkaliannya. Tapi formulanya yang jelas seperti ini. Kemudian untuk MRP-nya kita bisa, lihat di mana MRP itu diperoleh dari 21 ya, dikalikan dengan 5.000 yaitu 105, seperti itu. Nah, sekali lagi ya, ketika jumlah pekerjanya ditambah dari 2 kemudian menjadi 3, maka sudah otomatis produk fisik totalnya pun juga akan bertambah. Akan tetapi produk fisik marginalnya ini pasti jadi makin turun ya. Nah, di 18 ini diperoleh dari 63 dikurangi 45. Nah, untuk harga kita asumsikan tetap. Kemudian untuk TRP-nya ini adalah hasil kali dari 63 dikali dengan 5.000. Ini silahkan untuk dihitung ulang ya. Ini sepertinya saya kurang 0 aja nih. Gitu. Kemudian untuk MPP-nya itu, MRP-nya itu adalah hasil kali dari 18 dikalikan dengan 5.000. Seperti itu. Nah, oke kita langsung ke kesimpulan aja. Di mana dari pola ini bisa kita cermati bahwa ketika tenaga kerja atau jumlah faktor produksi ini semakin ditambah secara terus-menerus gitu ya. Di sini kita bisa lihat dari satu bertambah satu menjadi dua, dua bertambah lagi satu menjadi tiga, tiga bertambah satu menjadi empat, dan seterusnya. Ini kan semakin bertambah secara terus-menerus. Nah, ini tentunya akan menambah jumlah produksinya. Ini adalah suatu hal yang pasti, yang istilahnya secara logika gitu ya, ketika jumlah pekerja ditambah, logikanya produk fisik totalnya pun juga akan bertambah. Nah, menariknya adalah pertambahan tersebut, itu menjadi semakin lama semakin kecil. Pertambahan ini maksudnya adalah marginalnya gitu. Di sini dapat kita amati dari 24 kemudian turun menjadi 21, kemudian turun menjadi 18, kemudian turun menjadi 15 dan seterusnya. Ini justru akan menjadi semakin kecil gitu.
pun juga dengan MRP-nya ya, nilai MRP-nya. Ini juga kita amati semakin ke bawah akan semakin kecil, padahal jumlah pekerjanya itu semakin secara terus-menerus itu ditambah, seperti itu. Nah, jadi penambahan tenaga kerja yang secara terus-menerus ini akan menambah produksi, tetapi pertambahan tersebut akan menjadi semakin lama semakin kecil, seperti itu. Maka perusahaan harus memikirkan kira-kira gitu ya, jumlah faktor produksi pada tingkat berapa gitu ya, optimum untuk menghasilkan laba yang maksimum, seperti itu. Nah, hal ini penting untuk dilakukan oleh perusahaan agar mereka tidak merugi. Dalam artian adalah mereka terus-terusan menambah jumlah pekerja, padahal dari segi produk fisik marginnya justru malah akan turun. Nah, ini penting untuk menjadi perhatian bagi perusahaan agar mereka istilahnya lebih ketat atau lebih apa lagi, maksudnya lebih ketat dalam menambah jumlah pekerja atau menambah jumlah faktor produksi yang lain gitu ya. Di sini dicontohkan adalah jumlah pekerja, karena jumlah pekerja ini yang paling mudah diamati seperti itu. Oke. Nah, ini adalah soal latihan yang harus kalian kerjakan ya. Deadline-nya Selasa 17 Desember pukul 23.59. Jangan lupa untuk memberi nama NIM dan kelas. Silakan dikumpulkan dalam format PDF. Kemudian nanti PJ kelas silakan untuk membuat Google Drive ya. Jadi teman-teman mahasiswa yang lain silakan mengupload tugasnya ke Google Drive yang disiapkan oleh PJ kelas. Lalu tidak boleh melakukan plagiasi dalam bentuk apapun, dilarang menggunakan ChatGPT atau bantuan AI lainnya. Jadi saya harap kalian, mengerjakan soal ini dari video ataupun dari buku, itu jauh lebih baik, seperti itu. Silakan untuk menyitasi buku atau artikel ilmiah untuk mendukung referensi jawaban dan jangan lupa untuk menyertakan sumber referensinya. Jadi saya merekomendasikan untuk kalian menyitasi atau menyempurnakan jawaban dari buku ataupun artikel ilmiah ya. Jadi saya tidak merekomendasikan kalian melengkapi jawaban dari website seperti Blogspot, seperti WordPress, seperti itu. Nah, ini adalah soal latihan yang harus kalian kerjakan. Nomor 5 ini ada di sini ya. Jadi silahkan untuk kalian hitung MPP-nya, kemudian kalian hitung TRP-nya, dan kalian hitung MRP-nya. Ya, ini sebagai latihan teman-teman untuk persiapan UAS nanti. Oke, demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang clear. Saya akhiri perkuliahan asinkronus kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.